Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Abi Aulia Rahman dengan NIM atau nomor mahasiswa saya adalah 245111026. Di sini saya akan membahas tentang bencana alam banjir dari penugasan ilmu kebencanaan. Di sini saya mengambil tema adalah banjir, lebih tepatnya banjir di daerah Jakarta. Dalam bu, dalam, jangan bu. Galang. Yo, apa kabar Galang? Apa sih banjir itu? Banjir adalah suatu peristiwa alam ketika air dalam jumlah besar meluap dan menggenangi daratan yang biasanya kering. Bencana ini sering terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi ataupun saluran drainase yang tidak memadai, dan juga meluapnya air sungai, danau, ataupun laut. Banjir dapat menyebabkan kerugian besar bagi manusia maupun lingkungan, seperti kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan kehilangan mata pencaharian. Banjir di Jakarta bukanlah hal yang baru karena hampir terjadi setiap musim hujan. Terendamnya wilayah Jakarta oleh banjir yang tercatat dalam sejarah sudah ada sejak zaman kerajaan hingga kini saat menjadi ibu kota Republik Indonesia. Di sini saya mengambil beberapa contoh singkat kronologi banjir yang melanda di Jakarta. Yang pertama adalah banjir Jakarta pada tahun 2013. Kondisi maksimal seberapa mas? Apanya? Di sini mereka. Ini lagi di Zoom nih. Ini yang sedang melakukan pertolongan memakai truk pemadam kebakaran di Bundaran HI, sebuah pemandangan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh warga Jakarta. Terus ada juga jeep yang coba menembus kedalaman air di sini. Kita lihat bersama apakah dia bisa. Kayaknya bisa ya. Di jeepnya memang didesain buat menembus banjir setinggi ini. Dan hujan kembali turun tapi tidak terlalu besar di Jakarta. Ya, secara resmi sekarang Jakarta sudah dalam kondisi siaga, dikatakan oleh Jokowi Gubernur Jakarta. Pada Januari 2013, hujan deras dan sistem drainase yang tersumbat menyebabkan banjir parah di Jakarta. Sekitar 47 orang meninggal dunia dan lebih dari 20.000 orang terpaksa mengungsi. Banjir ini juga mengakibatkan gangguan transportasi dan aktivitas ekonomi di ibu kota yang diliput oleh Wikipedia. Kemudian nomor 2, banjir pada tahun 2020. Pada pergantian tahun 2019 ke 2020, Jakarta mengalami curah hujan tertinggi sejak 1996 yang mengakibatkan banjir besar. Banjir ini menyebabkan kerugian material yang signifikan dan menambah daftar panjang peristiwa banjir yang melanda ibu kota yang diliput oleh Indonesia Baik. Kemudian saya mengambil beberapa contoh jenis-jenis banjir. Yang pertama adalah banjir bandang. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba dengan volume air yang besar dan kecepatan aliran yang tinggi. Biasanya disebabkan oleh hujan deras dalam waktu singkat dan wilayah pegunungan atau daerah dengan lereng yang curam. Kemudian banjir pasang surut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan air laut yang menggenangi daratan, seringkali terjadi di wilayah pesisir yang rendah. Hal ini banjir rob ini biasa terjadi di Demak ya. Kemudian banjir sungai terjadi akibat meluapnya air sungai karena curah hujan yang tinggi ataupun pencairan salju di daerah hulu sungai. Yang terakhir adalah banjir urban atau banjir perkotaan. Biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat sistem drainase yang buruk atau alih fungsi lahan sehingga air hujan tidak terserap oleh tanah. Kemudian penyebab banjir. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, topografi wilayah yang rendah, ataupun tanah yang tidak mampu menyerap air dengan baik. Kemudian nomor 2 adalah faktor manusia, seperti penggundulan hutan, urbanisasi tanpa perencanaan yang baik, penyumbatan saluran air oleh sampah, dan kemudian perubahan fungsi lahan seperti pengalih fungsian lautan menjadi pemukiman atau lahan pertanian. Kemudian dampak banjir. Yang pertama sudah jelas dampak ekonominya, seperti kerusakan infrastruktur, jalan, jembatan, dan bangunan. Kerugian pertanian akibat rendamnya lahan dan tanamannya.
Kemudian dampak sosial seperti kehilangan tempat tinggal, penyebaran penyakit seperti diare, demam berdarah ataupun infeksi kulit. Kemudian dampak lingkungannya adalah kerusakan ekosistem, erosi tanah, dan pencemaran air oleh limbah yang terbawa banjir. Lalu dampak fisik dari banjir. Yang pertama adalah kerusakan infrastruktur. Yang pertama jalan dan jembatan. Permukaan jalan bisa terkelupas, ambles ataupun tertutup oleh lumpur, sementara jembatan bisa runtuh akibat derasnya arus air yang dibawa oleh banjir. Kemudian ada bangunan seperti rumah, sekolah, ataupun fasilitas umum bisa rusak atau runtuh karena terendam air. Kemudian saluran air, kabel dan gardu listrik seringkali terendam menyebabkan pemadaman listrik. Kemudian natural service dari banjir. Meski banjir sering dianggap sebagai bencana, fenomena ini juga memberikan beberapa manfaat alami atau natural service, terutama jika terjadi dalam skala kecil dan terkendali. Berikut adalah penjelasan tentang natural service dari banjir. Yang pertama adalah penyuburan tanah. Banjir membawa sedimen kaya nutrisi seperti lumpur, pasir, dan mineral ke daerah dataran rendah ataupun pertanian. Yang kedua, pengisian kembali sumber air tanah. Air banjir yang meresap ke dalam tanah membantu mengisi kembali akuifer ataupun cadangan air di dalam tanah. Yang ketiga, pemeliharaan ekosistem perairan. Banjir membantu menjaga ekosistem sungai, rawa, dan lahan basah dengan mendistribusikan air secara merata. Kemudian sumber kehidupan ikan dan perikanan. Banjir dapat membantu menyebarkan telur ikan ke area yang lebih luas, mendukung populasi ikan. Yang kelima, pembersihan ekosistem. Banjir membersihkan limbah alami di sekitar sungai atau danau, seperti tumbuhan mati dan material organik lainnya. Berikut adalah upaya pencegahan banjir untuk meminimalisir dampak di Jakarta. Jakarta sering mengalami banjir akibat curah hujan yang tinggi, aliran air dari hulu, dan juga buruknya sistem drainase. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah preventif dan penanganan yang berkelanjutan. Berikut adalah berbagai upaya yang dapat dilakukan menurut saya. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur drainase. Yang pertama, perbaikan dan pembersihan saluran air, membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur secara rutin untuk memastikan aliran air tidak tersumbat. Kemudian pembangunan drainase di bawah tanah atau deep tunnel. Sistem drainase modern seperti deep tunnel dapat membantu mengalirkan air hujan dengan cepat ke sungai ataupun laut. Kemudian ada normalisasi dan naturalisasi sungai. Normalisasi sungai melakukan pengerukan sedimen dan pelebaran sungai agar kapasitas tampung air meningkat. Contohnya adalah proyek normalisasi sungai di Ciliwung. Kemudian naturalisasi sungai, membuat area hijau di sepanjang sungai untuk memperlambat aliran air dan meminimalkan banjir. Kemudian ada reboisasi dan perlindungan hutan di hulu. Penanaman pohon di hulu sungai menghijaukan kembali area hutan yang gundul di wilayah Bogor dan sekitarnya untuk mengurangi limpasan air. Kemudian pengelolaan daerah resapan air, melindungi area resapan di hulu sungai untuk menyerap air hujan secara alami. Kemudian ada pengelolaan sampah yang baik, edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan juga di aliran sungai dan juga di saluran air. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.